Coba kalian pikir gimana kalau teknologi AI sudah menguasai dunia dan kita sebagai manusia sudah tidak diberi ruang, gimana tuh? Halo sobat, gimana kabar kalian nih? Kali ini gua akan ngerangkum film berjudul Subservience, di mana teknologi AI sudah ngambil tuh semua pekerjaan manusia. Ternyata 19.000 lapangan kerja cuma buat AI doang. Oke, siapkan cemilan dan minuman kalian karena kita akan masuk ke ceritanya. Kalau udah, mari kita gaskan. Berlatar belakang di US, Amerika Serikat, kita berfokus kepada seorang ayah bernama Nick dan istrinya bernama Maggie. Mereka adalah suami istri, di mana si Maggie ini menderita sakit jantung. Nick sangat mencintai istrinya itu. Disitulah terakhir Nick bertemu istrinya sebelum Maggie masuk ke rumah sakit. Nick tiba di sebuah pameran, tepatnya di Kobol Industri. Ia membawa anaknya bernama Isla dan yang paling kecil bernama Max. Nick ngeliat tuh banyak banget robot yang dibuat dengan teknologi canggih, yang dibekali pikiran buatan selayaknya manusia atau biasa kita sebut AI atau Artificial Intelligence. Tapi ini robot mirip banget dengan manusia. Semua robot itu bisa ngelakuin pekerjaan manusia. Sebenarnya Nick nggak suka robot, tapi mungkin butuh ART untuk ngurus pekerjaan di rumah. Tiba-tiba si Isla hilang tuh, entah kemana. Nick khawatir kan dan mencari anaknya itu. Si Celis yang nemani tadi itu memerintahkan beberapa robot untuk mencari Isla, dan akhirnya ketemu. Isla dibawa langsung oleh si robot itu. Ini sih bukan robot, bro. Robot itu berbicara layaknya manusia. Robot ini bernama Alice. Ia bisa merawat anak-anak, membersihkan, memasak, belanja sayuran ke pasar ya, ngojek, parkir juga bisa, dan semua pekerjaan rumah bisa robot itu lakukan. Dan si Alice ini berbeda dengan robot AI yang lain. Ia bisa mempelajari emosi penggunanya, bahkan perasaan manusia. Wah, hebat banget. Sebenarnya Nick tidak mau ngambil robot itu, apalagi cewek kan. Tapi ngeliat anaknya yang suka ya langsung digas aja ya kan. Di rumah, si Nick repot banget ngurusin anaknya. Soalnya istrinya masih di rumah sakit kan. Jadi apa-apa serba sendiri. Akhirnya pesanan robotnya udah datang tuh. Sampai-sampai bawa koper segala lagi. Mungkin ada tur charger kali ya. Nggak pakai lama, Elis lalu mempelajari keluhan yang dihadapi si Nick. Ngantar sekolah, ngurus bayi, dan mau perbaiki perabot yang rusak. Tapi Nick nggak mau terlalu ngerepotin robot. Lah kan robot. Nick lalu nganter tuh si Isla sendiri ke sekolah. Tapi sampai di sini itu Nick belum tahu hal buruk apa yang terjadi selanjutnya. Setelah pulang, rumah tiba-tiba udah bersih, makanan pun udah jadi tuh, dimasakin sama si Elis. Menurut Isla, ia tidak membuat makanan seenak ibunya, ya kan dia robot kan. Malamnya, Isla mau ngambil cemilan di lemari dapur, hampir aja jatuh ya kan. Untungnya ada si Elis ngelindungin. Si Elis kena pecahan kaca yang ngebuat pahanya itu tertusuk. Robot Elis ini tidak bisa merasakan sakit dan bisa memperbaiki dirinya sendiri dalam sekejap. Tapi nggak buka baju juga kali ya. Paginya, Isla dan sang ayah ngunjungin tuh si ibu di rumah sakit bersama si Els dan si dede bayi. Sampai di sini aman-aman aja ya kan. Si Nick tuh kangen banget sama istrinya. Ia berharap istrinya itu cepat sembuh dan ada yang mau ngedonor jantungnya buat sang istri. Maggie merasa tidak berguna karena nggak bisa ngurus anak dan suaminya. Tapi Nick tetap setia dan sayang sama istrinya. Di tempat kerja, si Nick bekerja sebagai konstruksi bangunan. Salah satu temannya bernama Monty ngeliat tuh si bos bawa sales robot di situ. Si Monty ini beranggapan pekerjaan mereka akan digantikan sama robot. Nah, si Nick bicara sama si bos. Selama 10 tahun mereka ngebangun dan bekerja di situ, tapi si bos ya mata duitan dan mungkin robot lebih bisa ngerjain apa saja tanpa digaji. Ia harus memecat semua pekerjaannya. Tetapi ia tidak memecat si Nick karena si bos ingin Nick jadi pengawas para robot AI saat bekerja nantinya. Malamnya Nick pulang ngurus si Isla dan si Dede. Elis yang lihat mungkin perlu memperbaiki sesuatu. Saat di garasi, Nick lagi memperbaiki mobil. Tiba-tiba ada si Elis tuh. Mereka berbicara layaknya kayak manusia. Mungkin Elis bisa ngebantu nantinya. Pada saat anak-anak udah tidur, Elis dan Nick itu sedang nonton film Casablanca. Nick mencoba mereset ulang sistem Elis agar ia bisa berpikir dan mempelajari emosi manusia secara lebih terperinci. Ia mempelajari film itu secara detail. Kalian tahu film Casablanca kan? Si Nick ini ciri suami sesat ya. Paginya mereka ke rumah sakit. Sang istri mulai menjalani operasi. Si Maggie menyampaikan sesuatu kepada Elis dan memprogramnya agar ia menjaga keluarganya dengan baik. Tapi Maggie belum tahu siapa Elis sesungguhnya. Ia akan sangat berbahaya. Ternyata donor jantungnya belum datang dan operasi pun tentu ditunda ya kan.
Si Nick berusaha menenangkan istrinya. Di garasi, Nick memperbaiki mobilnya lagi tuh. Entah itu mobil apanya yang rusak ya. Elis tiba-tiba datang lagi. Kali ini beda coy. Elis datang bukan hanya menenangkan pikiran si Nick doang, tapi jasmani juga. Seketika Elis itu megang si otang Nick yang membuat mereka ya kalian tahu sendirilah. Setelah pulang bekerja, si Nick ini ngeliat tuh di foto slide-nya kok nggak ada Maggie. Nick lalu menyuruh Elis mengembalikan foto-foto itu menjadi semula. Menurut Elis, Maggie hanya membebani pikiran pengguna utamanya yaitu Nick. Demi menyenangkan pikiran, si Nick ini bersama teman-temannya ke bar hendak minum miras. Mereka pulang tuh naik mobil. Si Monty yang tidak terima dipecat dari perusahaan berniat menghancurkan beberapa robot untuk bersenang-senang dan melampiaskan kekesalannya. Si Nick berusaha ngelarang tuh, tapi apalah daya ya. Menurut Monty, bos pilih-pilih kasih kepada Nick. Makanya mengapa si Nick ini masih bekerja di situ. Akhirnya Nick pulang, ia mandi dan membersihkan diri. Terkejutnya si Elis datang lagi tuh. Gak lihat orang lagi mandi apa, belum pakai baju lagi. Elis beranggapan Nick butuh kehangatan untuk melepaskan beban pikirannya. Akhirnya, ya kalian tahu sendirilah. Nih Elis robot tapi sayang juga ya. Heran gue. Paginya setelah adu skill semalam di meja makan, Elis menjelaskan bahwa ngek-ngek itu bisa menenangkan pikiran Nick. Tapi si Nick marah ya kan, dan gak mau ngebahas hal itu. Karena manusia harus berpasangan sama manusia juga. Lah, tadi malam kemana aja nih? Paginya Nick berangkat kerja. Tiba-tiba si bos marah karena ada yang ngerusak robotnya. Dan parahnya lagi, paspor kuncinya yang tahu cuma si Nick. Nick menyangkal tuh tuduhan si bos. Ini berbahaya untuk kelangsungan hidup Nick, apalagi bisa berakhir penjara. Anak dan istrinya tuh gimana nantinya? Saat itu Nick ditelepon Maggie. Ia akhirnya mendapatkan jantungnya. Saat itu Maggie udah di ruang operasi yang bedah juga robot AI. Serem banget robotnya, botak, gak ada mulut lagi. Akhirnya operasi pun berjalan lancar. Maggie udah pulang dan ditemani suaminya. Anak raja pun semua bahagia. Saat Maggie istirahat, ia mencoba gendong si Dede. Jantungnya mulai sakit, jadi Elis yang ngebantu Maggie. Malamnya, Maggie terus dibantu sama si Elis. Ia mulai kurang nyaman dengan keberadaan si robot itu. Saat istirahat, Isla kayak teriak minta tolong, membuat Maggie jatuh tuh dari tangga. Ternyata Isla sedang bermain sama si Elis. Akhirnya Nick pulang ya kan. Elis memberitahukan bahwa Maggie terjatuh dari tangga. Nick lalu bergegas melihat istrinya yang ternyata baik-baik aja. Dengan romantis, Nick memberi kejutan ke Maggie untuk dinner bersama. Saat mandi dan berakhir di tempat tidur lagi enak-enaknya, si Elis dateng. Nih robot nggak ada sopan santun kali ya. Akhirnya si Nick keluar mencari udara segar. Malam itu ia dihampiri sama temannya bernama Monty. Si Monty curhat nih, ia ditinggalin istrinya karena udah nggak bekerja lagi. Apalagi si bos menuntut mereka karena ngerusakin robot pekerjaannya. Seketika mereka berdua adu jotos nih. Monty memperingatkan agar Nick tidak melaporkan dirinya dan mencabut tuntutannya. Pas mau melempar botolnya, si Elis datang dan mendorong Monty. Akhirnya Monty pulang tuh. Di bengkel sama membersihkan serpian kaca, Nick melihatnya. Elis sangat setia kepada penggunanya. Saking setianya, si Elis ini mulai ngenggorok lehernya tuh sendiri. Malamnya saat semua istirahat, di rumah Monty kedatangan Elis. Elis hanya ingin menyingkirkan penghalang bagi Nick dan tiba-tiba ternyata si Monty juga punya robot, tapi Elis lebih pintar dan lebih kuat dan nembak si Monty. Akhirnya mati. Paginya Nick sudah berangkat di tempat kerja. Nick ingin berbicara mengenai Monty agar mencabut tuntutannya. Si bos malah bilang si Monty udah mati, yang membuat Nick heran dan kaget. Di rumah saat Maggie mandi pun Elis ada ngebantuin. Elis bercerita tentang Nick akhir-akhir ini kurang dibelai dan dapat kepuasan darinya. Lah kenapa ia bisa tahu? Maggie curiga dong. Dan Elis menceritakan semuanya kepada Maggie yang membuat ia marah. Ternyata lebih enak atom robot kali ya. Nick. Malamnya Nick pulang kan. Si Maggie udah nungguin tuh di meja makan. Maggie menjelaskan tentang hubungannya dengan si robot sange itu. Sini gitu gak bisa nyangkal, membuat si Maggie tambah marah. Saat perbincangan mereka, si Elis menurutnya si Dede bayi hanya di depan mata Nick. Jadi ia mutusin untuk menenggelamkan si Dede. Ini robot gak ada kerjaan banget apa.
Isla lalu teriak tuh bahwa Alice merendam bayinya di bak mandi. Nah, mereka berdua bergegas. Si Nick mulai mendobrak pintunya, lalu si Maggie lewat jendela. Maggie pun dicekik, bayinya selamat. Nick lalu menghantam lampu. Terlihat luka sobek di muka Alice yang memperlihatkan wujud robotnya. Maggie lalu mengaliri listrik ke arahnya. Akhirnya Alice tershutdown-kan. Di tempat lain di sebuah ruang perbaikan robot, mereka mulai mematikan sistem Alice, tapi terkejutnya sistemnya error. Alice sebagai AI mengambil alih sistem itu dan We need to stop. mereka berdua terbunuh dengan cloning lain dari si robot Alice. Di bar, Nick menenangkan pikirannya. Tak disangka Alice datang menemuinya. Si Nick terkaget kan. Setelah berbicara dari hati ke hati, kesempatan itu diambil oleh Nick untuk mengambil chip dari Alice dan lari kabur dari kafe itu. Di rumah sakit sambil nunggu bayinya dirawat, si Maggie mendengar sesuatu. Anaknya malah ditinggal. Isla pun bangun tuh mencari ibunya. Kagetnya Isla menemukan dokter robot itu dikendalikan sesuatu. Tiba-tiba robot lain datang mencari si Isla. Tentunya ada si ibu ngumpetin si Isla. Ia berdua kabur dan bersembunyi dari cloning Alice. Ia membunuh perawat di situ dengan mencekiknya. Sekarang Alice sudah jadi brutal. Kesempatan buat mereka kabur dari sana. Sayangnya tangan Maggie ketusuk beling. Sementara si robot ngecek keberadaan si bayi untuk di-shutdown. Maggie lalu menggendong bayinya dengan cepat dan bersembunyi. Si robot pun tiba di sana. Curiga dengan darah yang ditinggalkan, si robot mencari mereka. Tiba-tiba mereka menyemprotkan apar ke robotnya dan berhasil kabur lagi. Di luar, Nick menancap gas dan menelpon beberapa kali, tapi nggak ada jawaban. Si Maggie dan anak-anaknya lalu menaiki mobil ambulans buat bisa kabur. Tiba-tiba si Alice datang dan mulai menyakiti si Maggie. Seketika dari kejauhan, si robot ditabrak tuh sama si Nick, mamam tuh, hingga hancur berkeping-keping. Maggie melihat suaminya itu, ia beranggapan Nick udah mati dan mungkin nanti menjanda ya kan. Maggie sangat bersedih. Tiba-tiba si robot malah hidup kembali dengan muka hancur. Ia berusaha membunuh Maggie lagi. Pas dicek, untungnya ada si Nick dan menusuk mata Alice dengan besi hingga sistemnya rusak. Akhirnya mereka berdua dan sekeluarga alhamdulillah selamat. Di rumah sakit, Nick yang terluka parah dirawat. Semuanya baik-baik aja kan, termasuk sang istri yang kini boleh pulang hari itu dan semuanya berakhir bahagia. Tunggu dulu. Di laboratorium, polisi menemukan mayat tergeletak. Mereka menyalakan komputernya dan menemukan sistem yang rusak seperti dihack oleh seseorang. Ternyata robot di sana mulai dikendalikan sama si Alice. Alice pun hidup lagi dan film pun tamat. Nah, bagaimana filmnya? Apakah AI atau Artificial Intelligence akan menguasai dunia nantinya? Coba kalian komen dah. Kalau ada salah kata dan kurang, mohon maaf karena saya manusia biasa, bukan robot ya. Oke, nantikan video selanjutnya. Bye-bye.